Selalu kami aturkan dan junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga nantinya kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul utsma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mengenai posisi kas keuangan masjid kita sampai hari ini, yaitu laporan dana operasional Masjid At-Taqwa per tanggal 14 Agustus sampai 20 Agustus 2026, saldo awal sebesar 38.518.000 rupiah, sedangkan penerimaan sebesar 2.360.000 rupiah yang terdiri dari tromol Jum'ah 1.372.000 rupiah, kemudian QRIS dari tanggal 30 Juli sampai 20 Agustus sebesar 988.000 rupiah. Adapun pengeluaran sebesar 1.825.000 rupiah untuk operasional Jumat dan pengajian, sehingga saldo akhir sampai hari ini sebesar 39.053.000 rupiah. Demikianlah posisi kas keuangan masjid kita sampai hari ini. Kemudian pada Jumat hari ini yang akan bertindak selaku khatib yaitu Al-Ustadz Malikatul Kiram LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan mengangkat tema mengapa kita malas beribadah, kenali penyebabnya dan temukan solusinya. Kemudian untuk kajian Ahad 23 Agustus pada Maghrib, yang akan menyampaikan makalannya yaitu Al-Ustadz Afrizal PW LC MA PhD tentang muamalah atau jenis-jenis riba. Demikianlah maklumat yang bisa kami sampaikan pada hari ini, dan kami mohonkan kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk di silent atau dimatikan untuk sementara waktu agar sholat kita nanti tidak terganggu. Demikianlah maklumat yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من حمل ظلما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga dan merahmati kita semua. Di antara wasiat yang seringkali diulang yang kita dapati di dalam Al-Quran adalah Allah Azza wa Jal banyak berwasiat tentang takwa. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-131. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami berikan wasiat kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab, yaitu orang-orang kalian, orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, dan juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di mimbar-mimbar Jumat, di momentum salat Jumat, seringkali khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa memperhatikan derajat takwa kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita semua menjadikan momentum salat Jumat yang di dalamnya terdapat nasihat berupa khutbah sebagai momentum untuk evaluasi pekan yang berkelanjutan. Jangan hanya kita sekedar menunaikan kewajiban saja, sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu ila al-jum'ati kaffaratun." Ibadah Jumat dari ibadah Jumat ke ibadah Jumat berikutnya itu merupakan penggugur dosa bagi hamba-hamba yang benar-benar menjadikan ibadah Jumatnya bermakna di sisinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka pada hakikatnya dia tengah mengadakan sebuah perjalanan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perjalanan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah perjalanan yang sangat jauh, di mana di dalam perjalanan menuju Allah ini ada manusia yang mereka bisa menempuh perjalanan tersebut begitu mudah dan cepat.
Ia dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala yang besar dari berbagai macam bentuk amal ibadah yang dia lakukan. Di antaranya dia ringan dalam melakukan salat, bukan hanya salat-salat wajib, akan tapi salat-salat sunnah juga dia ringan untuk melaksanakannya. Juga dia dimudahkan untuk membaca Al-Quran, tidak hanya di hari bulan Ramadan saja, akan tetapi di luar itu dia ringan untuk membaca Al-Quran. Ia dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dan juga dia mudah untuk melantunkan zikir pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak hanya lisannya saja, akan tapi juga hatinya senantiasa berzikir pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga dia ringan untuk mengeluarkan sedekah. Maka jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menempuh perjalanan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan begitu ringan, dengan begitu cepat, sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikannya banyak kemudahan, disebabkan karena keikhlasan yang ada dalam dirinya, dan juga disebabkan karena hatinya yang terus dibersihkan olehnya. Sebaliknya jemaah dimulakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam perjalanan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam beribadah ada sebaliknya, yaitu orang-orang yang dibuat berat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berat dalam mengerjakan ketaatan, sehingga atau bahkan dalam musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan, seperti bulan-bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan-bulan haram, masih saja ada kita dapati orang-orang yang bahkan tidak mampu untuk berpuasa, padahal berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan. Atau katakan di momentum tatkala kita berada di tanah suci sedang melaksanakan ibadah umrah, ada saja masih kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam prosesi tawafnya dan sebagainya. Maka jemaah yang dimulakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita dapati diri kita atau orang-orang sekitar kita untuk sekedar membaca Al-Quran, membukanya saja terasa berat, akan tetapi ringan baginya untuk membuka handphone, untuk membuka gadget, untuk membuka gawai. Maka jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kita dapati, terutama diri kita masing-masing, masih sulit, masih berat untuk sekedar menjalankan ibadah-ibadah yang bahkan diwajibkan untuk kita. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengingatkan kepada kita mengapa orang bisa begitu ringan untuk melakukan amalan ketaatan, untuk melakukan perjalanan ibadah. Sebabnya adalah karena beban dosa yang ada dalam dirinya terus berusaha dia kikis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad di dalam surat Al-Insyirah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah menghilangkan beban daripadamu yang memberatkan punggungmu. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapati kalau kita mau merenungi, meneliti di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah menggunakan redaksi menyebut dosa dengan kalimat atau dengan kata wizrun. Wizrun dalam bahasa Arab diartikan yaitu beban. Maka jamaah yang dimulakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap kali seorang hamba dia melakukan perbuatan maksiat, dia melakukan perbuatan dosa, maka hakikatnya ia sedang menambah beban di punggungnya. Semakin banyak beban yang berada di punggungnya, semakin banyak dosa, semakin banyak beban yang harus ia angkat dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak beban yang ditanggulnya di dalam punggungnya, maka ia akan terasa berat baginya menempuh perjalanan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perjalanan yang begitu jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Insyirah tadi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sosok yang dosa-dosanya sudah diampuni, baik yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau adalah maksum, terhalang dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita dapati bahwasanya beliau adalah hamba yang paling giat dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, hamba yang paling banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan juga bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali dalam sehari." Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sudah dihapuskan, sudah dijamin ya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lampau dan yang akan datang. Beliau tetap beristighfar, beliau tetap memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa taala. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita umatnya yang tidak ada yang menjamin dosa-dosa kita, yang tidak ada yang menjamin beban-beban yang kita pikul dalam punggung kita. Ya, sehingga dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla perlu bagi kita meringankan beban yang berada di punggung kita, yaitu kita terus mengikis dosa-dosa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab mengapa kita seringkali malas beribadah, seringkali terasa berat untuk beribadah, padahal kita ingin. Kita ambil contoh, setiap kita ingin melaksanakan ibadah qiyamul lail, bangun di tengah malam. Akan tetapi banyak di antara kita, kalau kita mau jujur, masih sulit untuk bangun di sepertiga malam tersebut. Maka ketahuilah bahwasanya penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah beban yang begitu berat yang kita pikul di punggung kita, yaitu dosa-dosa kita yang lupa untuk kita istighfar, yang lupa untuk kita taubati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Bada'i'ut Tafsir, beliau menjelaskan bahwasanya idza tuqila adh-dhahru bil auzar, apabila punggung telah terasa berat dengan dosa-dosa, muni'al qalbu minas sayri ila Allah, maka hati akan terhalang untuk bisa berjalan menuju Allah Tabaraka wa taala, wal jawarihi minan nuhudi fi ta'ati, apalagi juga anggota jasad kita tidak akan bangkit untuk melaksanakan ketaatan di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Tadi kami sebutkan bahwasanya perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla adalah perjalanan yang jauh, yang butuh untuk diringkas. Akan tetapi bagaimana kita bisa memotong jarak, ya, memotong perjalanan safar yang begitu jauh, sementara dia memikul beban yang sangat berat di atas punggungnya. Bagaimana seorang bisa bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala sementara hatinya berat dengan dosa-dosa yang dipikulnya? Seandainya ia buang dosa-dosa tersebut, pasti ia akan bangkit, pasti ia akan ringan untuk bahkan terbang karena rindu dengan Rabb-nya. Akan berbaliklah kondisi sulit beribadah menjadi kondisi mudah, karena sungguhnya hati yang sempit, memikul dosa dan malas untuk berzikir adalah sebesar-besar penderitaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya sepenting itu, seurgent itu bagi kita untuk terus bertaubat, untuk terus beristighfar, ya, untuk mengikis beban-beban yang kita pikul di punggung kita. Untuk apa? Untuk kita bisa ringan menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga beban di punggung kita pun menjadi ringan dan kita mudah menempuh perjalanan menuju Allah Tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد,
Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kafilah rombongan perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla, ada orang-orang yang berhasil sampai tujuannya. Dan juga ada orang-orang yang tertinggal dan bahkan menghilang dalam perjalanan tersebut. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malasnya beribadah, tidak turut serta dalam aktivitas ketaatan, itu adalah pertanda buruk. Ya, karena bisa jadi Allah tidak suka dengan orang tersebut karena berulang kali ia menyia-nyiakan kesempatan baik. Ya, kami ulangi, karena bisa jadi Allah tidak suka dengan orang tersebut karena berulang kali menyia-nyiakan kesempatan baik. Ya. Kalau kita menyia-nyiakan kesempatan baik di hadapan kita, misal kita dapati tetangga kita, dia dengan mudahnya ya berangkat ke masjid untuk sholat 5 waktu, ya, akan tapi kita tidak tergugah hati kita, itu pada hakikatnya kita sedang menyia-nyiakan kesempatan baik. Dan ini pertanda buruk. Bisa jadi Allah tidak suka dengan kita. Kenapa? Karena berulang kali kita menyia-nyiakan kesempatan baik tersebut. Allah tidak suka ia ikut dalam kafilah rombongan ketaatan tersebut. Misal yang lain, banyak kita lihat orang-orang yang sebaya dengan kita, mereka sudah mulai bertaubat, sudah mulai katakanlah berhijrah, ya, atau terlibat dalam kebaikan. Sementara kita, janganlah kita merasa, sementara kita belum, bahkan untuk sekedar beranjak, ya, maka jangan berbangga diri, jangan merasa bangga. Bisa jadi Allah benci sama kita, na'udzubillahi min dzalik. Ketika Allah benci kepada kita, Allah tidak suka kita berada di barisan orang-orang yang taat tadi. Allah gambarkan permisalan ini dalam surat At-Taubah. Allah menggambarkan orang-orang munafik sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah ayat ke-46. Walau aradul khuruja la 'addu lahu 'iddah walakin karihallahum bi'atahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan tersebut. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka untuk, yaitu Allah membuat mereka malas, dan dikatakan kepada mereka uq'udu ma'al qa'idin, tinggallah bersama orang-orang yang tinggal. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita takut termasuk ayat ini. Kita takut termasuk ayat surat At-Taubah ayat 46 ini, di mana Allah sudah benci sama orang tersebut karena dia tidak ada keinginan ketika melihat kesempatan berbuat baik. Kita takut termasuk orang-orang yang Allah benci karena perbuatan kita di masa lalu. Kemudian Allah tutup kesempatan baik untuk kita. Allah tidak melibatkan kita dalam proyek-proyek kebaikan. Allah halangi kita dari bergabung dengan orang-orang saleh. Waliyadu billah. Kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solusi yang harus kita kerjakan setiap saat adalah perlu bagi kita mengoreksi diri kita, terus menerus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, serta memohon ampun, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dosa-dosa yang sulit kita taubati karena kita lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap saat kita berpotensi melakukan dosa? Bukankah setiap detiknya kita berpotensi untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah sangat wajib, sudah sangat perlu, sudah sangat urgent bagi kita untuk terus mengikis beban yang ada di punggung kita, yaitu dosa-dosa kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menujunya Azza wa Jalla. Allah Ta'ala alam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيا قاضي الحاجات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا دنيانا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل الشر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان إن الله يأمركم بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا